Kalau Bapak Ibu salah menerapkan dalam pengaplikasiannya, wah kacau nanti. Karena, pernafasan 4, 3, 2, 1 ini fungsinya beda-beda Bapak Ibu. Jadi, jangan sampai salah menerapkan pempraktekan pernafasan 4, 3, 2, 1 nggih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu salah menerapkan dalam pengaplikasiannya, wah kacau nanti. Karena, pernafasan 4, 3, 2, 1 ini fungsinya beda-beda Bapak Ibu. Jadi di saat Bapak Ibu mempraktekkan pernafasan 4, itu praktekkan ketika pikirannya itu sedang ruwet, ketika emosinya sedang nanu-nanu dan sebagainya, rasanya sedang nanu-nanu dan sebagainya. Ketika Bapak Ibu susah tidur, overthinking dan sebagainya, praktekkan pernafasan 4. Jangan sampai salah menerapkan. Bangun tidur menerapkan pernafasan 4. Bukannya semangat dalam aktivitas, tapi apa? Ya tidur lagi. Karena ini beda-beda Bapak Ibu. Jadi jangan sampai menerapkan pada posisi yang salah. 4 dipraktekkan setelah bangun tidur itu kurang pas. Kecuali Bapak Ibu bangun tidur jam 2 malam terus mau tidur lagi, prakteknya praktek nafas 4 yang ini. Atau pernafasan 4 atau pernafasan kotak. Jadi ini fungsinya beda-beda Bapak Ibu. Contoh, pernafasan 4 itu tarik, tahan, hembuskan, kosongkan, tarik, tahan, hembuskan, kosongkan. Ini dipraktekkan di saat Bapak Ibu pikirannya liar sekali, overthinking, susah tidur. Jadi dipraktekkan sebelum tidur pada malam hari. Ini pernafasan 4. Pernafasan 3 ya, itu setelah bangun tidur. Nah, pernafasan 3 itu untuk menambah daya, untuk menambah energi dalam diri Bapak Ibu. Lah mempraktekkan pernafasan 3 di malam hari, ya susah tidur Bapak Ibu. Susah tidur, malah fit lagi, bergas lagi, melek lagi, begadang sampai pagi. Malam-malam pernafasannya yang dipakai sebelum tidur pernafasan 3, enggak jadi ngantuk. Jadi pernafasan 3 itu digunakan setelah Bapak Ibu bangun tidur. Jadi Bapak Ibu bangun tidur, membuka mata nih. Gunakan pernafasan yang 2. Pernafasan 2 itu tidak ada yang namanya menahan napas. Jadi pernafasan 2 itu hanya tarik senyamannya. Hembuskan senyamannya. Sadari setiap tarikan dan hembusan nafas, tapi masih diolah. Pernafasan 2 itu masih diolah Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu bangun tidur, membuka mata, terus menyadari olah nafas yang 2 ini, nanti sirkulasi oksigen, sirkulasi dalam darah, sirkulasi energi dalam tubuh ini itu akan selaras. Karena di saat Bapak Ibu baru bangun tidur terus tiba-tiba langsung berdiri, langsung berjalan, biasanya itu keliengan. Karena di saat Bapak Ibu tidur, kondisi badan Bapak Ibu itu sedang rileks, sedang tenang, detak jantung pelan, energi di pikiran pelan. Lah tiba-tiba bangun membuka mata langsung jalannya keliengan karena peredaran darah, oksigen, peredaran energinya itu belum menyeluruh, belum selaras dengan seluruh anggota tubuh kita. Makanya bangun tidur, terapkan dulu pernafasan 2. Tarik nafas lewat hidung, menghembuskan lewat hidung atau lewat mulut, monggo. Tarik nafas lewat hidung, ya ulangi 10 kali. Ketika sudah 10 kali, baru praktekkan pernafasan 3. Tarik nafas lewat hidung, tahan, hembuskan lewat mulut atau lewat hidung, monggo. Tapi di saat menarik nafas nggak perlu panjang-panjang Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu menarik nafas panjang tapi menggunakan pernafasan dada. Ya tetap tubuh Bapak Ibu kekurangan oksigen. Jadi dengan pernafasan perut, tarik nafas lewat hidung biarpun pendek, tapi dengan pernafasan perut,
oksigen yang masuk itu optimal sehingga tubuh kita semua kesuplai oksigen. Nah, cara menyimpannya di mana? Menyimpan nafasnya tetap, nafas itu di paru-paru, tapi rasanya itu di perut. Jadi waktu Bapak Ibu menarik nafas, biarpun pendek, perutnya itu mengembang. Ini pernafasan sunatullah, pernafasan alamiah orang yang menggunakan nafas secara alami itu pernafasan perut. Jadi bangun tidur Bapak Ibu, buka mata, pernafasan 2, tarik nafas perutnya mengembang, hembuskan nafas perutnya kempes. Terus langsung setelah 10 kali pengulangan, Bapak Ibu mempraktekkan yang 3. Pernafasan 3, tarik nafas lewat hidung, perutnya mengembang, tahan sejenak, hembuskan lewat mulut atau lewat hidung monggo. Tarik nafas lewat hidung, hembuskan tahan terus hembuskan lewat hidung lagi monggo. Lewat mulut ya nggak apa-apa. Kalau lewat mulut, kesadaran rasanya ditaruh di tenggorokan. Ini ditaruh di tenggorokan, kesadaran rasanya di tenggorokan. Kan beda antara menaruh kesadaran rasa di tenggorokan sama hanya di bibir saja, beda Bapak Ibu. Contohnya gini. Ini kalau kesadaran rasanya di tenggorokan. Jadi bibirnya itu nggak manyun gitu. Kalau hanya di sini saja kadang-kadang manyun gini. Kan beda Bapak Ibu. Di saat ininya agak dimanyunkan, rasanya itu di sini. Tuh rasanya di sini. Tapi kalau yang di sini itu ininya nggak perlu manyun. Karena di saat Bapak Ibu kesadarannya ditaruh untuk merasakan getaran di tenggorokan, hijab-hijab yang ada di cakra nomor 5, cakra kesadaran antara penghubung kepala dan rasa, penghubung akal dan hati, ini di sini nih, penghubungnya di sini. Lah di sini tertutupi batu besar. Batu besar ini adalah seperti ego, rekam jejak memori negatif, rekam jejak emosi, luka batin, trauma masa lalu dan sebagainya. Ini di sini. Ini di sini menghambat di sini, jadi menutupi pintu dari kepala, ilmu yang dari kepala untuk masuk tenggelam ke dalam dada itu terhalang di sini. Nah, fungsi dari menggetarkan atau merasakan getaran rasa di kerongkongan, di tenggorokan itu untuk mengambrolkan atau mengikis batu-batu yang selama ini terpendam, menghijab, menghalangi antara kepala dan dada. Jadi getarkan. Lah untuk menggetarkan yang lebih bagus itu tadi lewat mulut. Umpama yang mau lewat hidung, rasakan getarannya di sini. Kan di sini nih. Rasa getaran ketika Bapak Ibu menghembuskan lewat nafas itu di sini. Nah, kalau menghembuskannya lewat hidung kok. Tapi nggak perlu bunyi, ini saya bunyikan agar Bapak Ibu bisa lebih memahami, oh getaran yang di sini atau di sini itu yang bagaimana. Jadi nggak perlu ada suaranya, nggak apa-apa, nggak harus, nggak perlu. Ini hanya untuk mencontohkan agar lebih mudah untuk dipahami. Jadi mengeluarkan nafas lewat hidung atau lewat mulut terserah. Tapi yang penting intinya kesadarannya hadir di sini. Rasakan kesadaran yang ada di tenggorokan ini. Kalau lewat mulut, rasakan di sini. Kalau lewat hidung, rasakan di sini. Dan Bapak Ibu ketika mau benar-benar merasakan kalau lewat mulut yang getarannya di sini, yang di sini ketarik kok. Jadi seolah-olah ada tarikan,
atau yang di dada itu ketarik. Bahkan untuk pemula biasanya itu mual. Biasanya mual, biasanya muntah. Bagi bapak-bapak para perokok, bahkan ibu-ibu pun sama yang nggak ngerokok, nanti lendir-lendir yang ada di sini itu akan jauh lebih mudah dikeluarkan. Batuk doang, kayak gitu, lendirnya ikut katut gitu loh. Ketika bapak ibu menyadari rasa getarannya di kerongkongan, di tenggorokan. Oke, jadi penerapan olah nafasnya. Olah nafas yang 4, tarik, tahan, hembuskan, kosongkan, dipraktekkan ketika Bapak Ibu sedang overthinking, emosi meledak-ledak, susah tidur, malam hari mau tidur. Ketika pernafasan 3 dipraktekkan di saat Bapak Ibu setelah bangun tidur atau sedang beraktivitas juga monggo. Pernafasan 2 di saat Bapak Ibu baru melek, baru membuka mata setelah bangun tidur, pernafasan 2. Pernafasan 1 ini ranahnya sadar nafas. Pernafasan 1 itu adalah bernafas seperti biasa, alamiah. Jadi tidak mengatur-atur nafas, tidak menahan-nahan nafas, tapi biarkan nafas ini berjalan apa adanya. Tugas Bapak Ibu hanya menyaksikan nafas yang masuk dan keluar, mulai memperhatikan dulu. Perhatikan dulu nafas yang masuk, keluar, masuk, keluar secara alamiah tanpa mengatur-aturnya sehingga ritmenya sama. Dari pertama memperhatikan, di saat Bapak Ibu benar-benar memperhatikan, lama-lama Bapak Ibu akan menyaksikan nafas, menyaksikan nafas yang masuk dan keluar. Bahkan ini nanti bebarengan, menyaksikan nafas masuk keluar, menyaksikan rasa yang ada di tubuh raga ini, menyaksikan keutuhan dan sebagainya. Karena di saat Bapak Ibu memperhatikan, Bapak Ibu masih menggunakan pemokusan. Kesadaran Bapak Ibu hanya terfokus kepada masuk keluarnya nafas, tapi tidak merasakan rasa yang lain. Tapi di saat Bapak Ibu menyadari, menyaksikan setiap tarikan dan hembusan nafas, kesadaran Bapak Ibu akan menyeluruh. Bapak Ibu menyadari nafas, tapi menyadari rasa, menyadari gerak, dan sebagainya. Jadi jangan sampai salah menerapkan ya Bapak Ibu. Bangun tidur malam-malam, yang niatnya ke kamar mandi doang, terus tidur lagi. Lah Bapak Ibu terus dalam rebahan praktek pernafasan 3. Ya nggak jadi tidur. Melek lagi, begadang. Jadi kalau yang bangun tidur malam hari niatnya tidur lagi, gunakan pernafasan yang 4 dan pernafasan yang 1. Pernafasan 2 juga bisa karena pernafasan 2 itu untuk ketenangan. Untuk ketenangan. Jadi pernafasan 4 itu untuk membersihkan, pernafasan 2 itu untuk mengisi, pernafasan ketiga untuk ketenangan, pernafasan 1 itu untuk kesadaran. Oke Bapak Ibu, jangan sampai salah menerapkan. Kalau bangun tidur menerapkannya pernafasannya 4, bukannya beraktivitas dengan semangat, angup-angup bae nanti. Bangun tidur mempraktekkan nafas yang 4. Bukannya semangat dalam bekerja beraktivitas, malah bentar-bentar angup, bentar-bentar angup, rasanya lemas. Jadi untuk kekuatan, untuk kesemangatan, untuk power energy itu menggunakan pernafasan yang 3. Seperti Bapak Ibu sedang sadar nafas ngantukan, sering-sering olah nafas dulu dengan nafas yang 3 biar powernya naik. Soalnya gini, di saat Bapak Ibu mau naik level, cahaya Bapak Ibu akan menuju cahaya yang di atasnya. Ketika levelnya cahaya energinya kurang, powernya kurang, Bapak Ibu naik ke atas, kalau belum siap itu ngantuk. Jadi yang ngantukan ketika mau naik, aslinya mau naik level, cuman ngantukan terus. Lah berarti tandanya power Bapak Ibu itu kurang, belum benar-benar selaras. Lah untuk menyelaraskan, untuk menambahkan daya power energinya, gunakan olah nafas. Sehingga yang tadinya sadar nafas ngantukan, jadi nggak ngantuk. Karena gini, di saat energi cahaya ini mau menuju cahaya yang di atasnya, tapi ini kurang, naik ke atas kayak gini, ini redup. Lah redup ini akhirnya apa? Ngantuk. Tapi di saat Bapak Ibu powernya besar,
naik ke atas ini Bapak Ibu nggak ngantuk tapi sadar, sehingga Bapak Ibu manunggal dengan cahaya ini, naik level. Jadi yang ngantukan, perbanyak olah nafas dulu. Olah nafas yang 3 untuk menambah daya, untuk memperkuat cahaya di dalam diri, untuk ya biar nggak ngantukan terus gitu loh. Oke, jangan sampai salah menerapkan penafasan 4 diterapkan pagi hari, penafasan 3 diterapkan malam hari ya. Bukannya mudah tidur malah susah tidur. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi pahami dulu ilmunya, pahami dulu teknik-tekniknya, terus dipraktekkan. Jangan sampai salah menerapkan dalam pola nafasnya. Dan terus jaga sadar nafasnya di setiap saat. Biarpun Bapak aktivitas, Bapak Ibu aktivitas, tetap sadari nafas. Hadirkan kesadaran Bapak Ibu di setiap tarikan dan hembusan nafas. Di saat Bapak Ibu aktivitas, menyadari setiap tarikan dan hembusan nafas, lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi. Menyadari setiap gerak. Menyadari setiap gerak aktivitas. Karena gerak aktivitas ini pun adalah sadar nafas yang lebih tinggi lagi. Pertama, sadar nafas adalah menyadari oksigen. Kedua, sadar nafas adalah menyadari gerak aktivitas nyata ini dalam aktivitas yang Bapak Ibu kerjakan sehari-hari. Itu pun ranahnya sadar nafas. Karena bergerak masih bernafas. Karena bekerja masih bernafas. Melihat masih bernafas. Mendengar masih bernafas. Jadi sadar nafas adalah sadar hidup. Sadar hidup adalah menyadari segala aktivitas nyata kita ini setiap saat. Ketika sudah selalu sadar hadir di sini saat ini sekarang ini, hayati lagi, saksikan gerakan, saksikan suara agar lebih tinggi lagi, yaitu sadar hidup. Sadar sang sejati yang sebenarnya tit itu. Ada acara sensor-sensoran ya. Sadar nafas, sadar hidup, sadar yang sejati. Begitu Bapak Ibu. Teknik praktek penerapan nafas 4 atau nafas kotak, nafas 3 atau nafas segitiga, nafas 2 dan nafas 1. Terapkan sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Apakah mempraktekkan nafas 3 di saat siang hari boleh? Boleh. Sore hari boleh? Boleh. Setelah habis sholat maghrib boleh? Boleh. Yang penting sebelum tidur dan sesudah tidur praktekkan nafas sebelum tidur 4 dan 1. Bangun tidur praktekkan nafas 2 dan 3. Kok mau menyadari nafas setiap saat? Monggo. Jadi diatur sendiri. Mau mempraktekkan nafas yang mana, di jam yang jam berapa, itu terserah Bapak Ibu. Tapi didisiplinkan yang bangun tidur dan sebelum tidur, dan juga didisiplinkan setelah sholat umpama nih Bapak Ibu praktek sadar nafas, disiplinkan di setiap jam itu. Terus Bapak Ibu pagi hari mungkin praktek olah nafas di jam mungkin 7, ya praktekkan setiap jam 7 olah nafas. Yang penting yang 4 ini, 4, 3, 2, 1 praktekkan sebelum tidur dan sesudah tidur. Kalau mau ditambah di jam-jam yang lain, monggo dipilih sendiri sesuai dengan kebutuhan. Pengen siang hari cepat tidur, pernapasan 4. Pengen siang hari semangat, pernapasan 3. Selalu dalam ketenangan, sadar nafas atau pernapasan 2. Udah dikondisikan sendiri, diatur sendiri Bapak Ibu. Pahami tekniknya, praktekkan sesuai dengan kebutuhan yang Bapak Ibu butuhkan dalam kehidupan nyata.